Cerita dimulai dari sebuah keluarga yang memiliki 3 orang anak bernama Vanessa, Holly dan Troy. Dari ketiga anak ini rupanya Holly adalah anak yang paling disayang oleh sang ibu. Dia selalu mendapat perhatian dari ibunya di saat ayah dan kedua saudaranya ini tak memperdulikannya di meja makan. Bahkan saking disayangnya Holly sama sang ibu, suatu hari dia diberikan mainan kaleidoskop untuk melihat gambar-gambar unik dengan cara diputar. Akan tetapi kebahagiaan itu tiba-tiba berubah 180 derajat ketika ibunya jatuh sakit dan meninggalkan Holly untuk selamanya. Sejak kepergian ibunya, Holly pun mulai sadar keanehan sedang terjadi di rumahnya, yang mana kini kehadirannya seperti mulai tak dianggap, bahkan sampai-sampai papan nama kamarnya dihapus oleh kedua saudaranya. Tak hanya ayah dan kedua saudaranya, bahkan ketika di kelas guru pun mengabaikan pertanyaan Holly. Keesokan paginya Holly sepenuhnya menghilang dari dunia nyata, karena kini tak ada satupun orang bisa melihat wujudnya lagi. Meski telah mencoba menegur ayah dan kedua saudaranya, tapi mereka tidak merespons sama sekali. Bahkan ketika sesi foto bersamaan dengan ayah dan kedua saudaranya, ternyata Holly tak bisa lagi menyaksikan wujudnya ada dalam foto tersebut. Holly akhirnya semakin yakin kalau dirinya sekarang sudah menjadi kasat mata setelah melihat kamarnya kini telah dijadikan gudang. Beberapa tahun kemudian Holly telah dewasa menjadi wanita cantik, dan sudah mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Dia tinggal di sebuah apartemen, yang tentu saja di sana membuatnya tak bisa bertegur sapa dengan tetangganya. Lalu kalau Holly ingin makan, dia selalu pesan GoFood dan meminta Pak Kurir untuk menaruh paketnya di depan pintu. Holly bekerja sebagai paparazzi, atau fotografer bayaran yang akan mengirim foto skandal perselingkuhan para selebritis. Malam ini Holly menerima informasi kalau seorang artis sedang berada di tempat hiburan, sehingga dia pun segera menuju ke sana menggunakan bus, yang tentu saja keberadaannya tidak dilihat oleh supir dan penumpang lainnya. Setelah masuk ke tempat hiburan itu, Holly langsung duduk begitu saja dan menunggu targetnya yang bernama Bobby melakukan kesalahan. Tak lama kemudian setelah bosan menunggu, akhir Bobby pun melakukan kesalahannya berselingkuh dengan wanita penghibur di ruangan lain, dan melihat itu Holly pun langsung memfotonya. Dia kemudian mengirim foto tersebut kepada bosnya seorang produser surat kabar bernama Ron, yang alhasil keesokan harinya Bobby pun langsung masuk di berita utama karena ketahuan berselingkuh. Dalam rutinitasnya sebagai paparazzi yang kasat mata, Holly rupanya juga seringkali mengunjungi keluarganya untuk melihat keadaan mereka. Terlihat ayahnya masih berkutat dengan pekerjaannya di bidang jual beli rumah, dan Vanessa sang kakak sudah memiliki suami. Sementara Troy adiknya rupanya menjadi pengangguran yang menghabiskan waktunya membuat film dokumenter, yang mana dari gudang bawah rumahnya dia merekam berbagai macam bentuk kaki wanita yang melintas. Walaupun dalam situasi yang begitu menguntungkan karena tak terlihat, namun terkadang Holly merasa kesepian hidup sendirian karena tak bisa berinteraksi langsung dengan siapapun. Feeling ashamed or embarrassed. What's wrong, little bird? Suatu malam saat Holly sedang menjalankan pekerjaannya membuntuti seorang selebritis lainnya di tempat hiburan, seorang satpam bernama Shane tanpa diduga ternyata bisa melihatnya. Shane pun lantas memanggil Holly tapi Holly tak menoleh, hingga akhirnya saat Shane menarik tangannya barulah Holly kemudian sontak kaget. Ternyata ada juga orang yang bisa melihatnya. Hey. Shane pun bergegas langsung menarik Holly keluar melalui pintu belakang tempat hiburan itu. Holly yang berpikir kalau wujudnya sudah kembali normal, dia pun lantas mengetesnya dengan menegur orang lain di sana tapi hasilnya tetap saja kosong. Keesokannya dengan begitu semangat Holly curhat di makam ibunya, di sana dia bilang kalau ternyata ada seorang pria yang bisa mendengar dan melihat wujudnya. Kemudian saat di apartemennya, Holly baru menyadari kalau ternyata satpam kemarin yang bisa melihatnya itu adalah salah satu korbannya sebagai paparazzi. Dia pun kemudian mencari tahu informasi tentang pria tersebut, dan pada akhirnya didapati bahwa Shane merupakan mantan juara dunia tarung bebas yang terkenal kala itu. Namun kala itu foto perselingkuhannya yang diambil oleh Holly menjadi viral, yang mengakibatkan karir Shane drastis hancur. Tak cuma itu, kekasihnya yang merupakan bintang model terkenal bernama Juliana pun juga meninggalkan Shane. Malam harinya Holly pun memutuskan menemui Shane dan mengakui kalau dirinya lah yang menyebabkan karirnya dulu hancur, yang mana dialah orang yang mengambil foto perselingkuhannya kala itu. Mendengar pengakuan Holly seperti itu, Shane pun langsung marah dan minta sama Holly agar segera menjauh darinya. Tapi Holly bilang kalau dia akan bersedia menebus kesalahannya kepada Shane. Dia menawarkan dirinya akan membantu Shane untuk memperbaiki lagi karirnya yang telah hancur. Tapi perkataan Holly yang tak masuk akal ini malah dianggap oleh Shane cuma sebuah lelucon.
Holly pun terus berupaya membujuk Shane walaupun dirinya terus diminta pergi, bahkan sampai mengikuti Shane ke tempat di mana Shane akan membicarakan sebuah tawaran bertanding dari manajernya. Di situ Shane kemudian sempat bertanya apakah manajernya melihat ada orang duduk di meja di sebelahnya. Si manajer pun menjawab kalau dia tidak melihat siapapun. Lalu saat si manajer menyebut nominal bayaran yang akan diterima Shane adalah $800 jika mau ikut bertarung, si Holly lantas langsung memberitahu Shane bahwa sebenarnya bayaran di sana tertulis sebesar $1.500. Mendengar hal itu Shane tentu saja langsung menaikkan harga penawaran menjadi $1.500. Si manajer yang sempat bingung bagaimana bisa Shane mengetahui nominal itu, akhirnya pasrah menerima harga penawaran dari Shane. Setelah membuat kesepakatan itu, di luar Holly kemudian memberitahu Shane kalau sebenarnya dia tak bisa terlihat oleh siapapun kecuali dirinya. Untuk membuktikannya kepada Shane, Holly pun langsung berjalan ke tengah jalan dan berdiri di depan mobil yang sedang melintas. Setelah berhasil membawa Holly ke tepi jalan, Shane langsung menyuruh Pak Sopir untuk marahin Holly atas perbuatannya. Tapi Pak Supir justru mengatai kalau Shane yang gila, karena di situ dia tidak melihat siapapun kecuali dirinya seorang. Shane pun jadi semakin bingung dengan kejadian tersebut sehingga memutuskan untuk pulang, tapi dia meminta Holly datang besok ke apartemennya guna membahas semuanya lebih lanjut. Keesokan paginya Holly pun datang ke apartemen Shane, dan di sana dirinya bahkan tak bisa dilihat oleh anjingnya Shane. Lalu melanjutkan pembicaraan semalam, Holly mengatakan kalau dia bisa memperbaiki karir Shane yang sudah dia rusak, dan siapa tahu dengan begitu kutukan aneh yang menimpanya sekarang ini bisa berakhir. Singkat cerita setelah cukup lama Holly menceritakan masa kecilnya, Shane kemudian mengajaknya untuk menonton pertarungan non-profesionalnya di sebuah tempat. Walaupun pada akhirnya Shane berhasil menang, tapi Holly merasa sangat kasihan melihatnya ketika mengetahui kalau hadiah yang diterima Shane cuma $300. Menyadari hal itu tak sebanding, Holly lalu bilang kalau dia akan mencarikan pertarungan untuk Shane di level profesional. Shane yang mendengar itu justru terlihat pesimis karena menurutnya dia kini sudah tak punya nama lagi, sehingga dipastikan tidak akan ada yang mau melawannya. Setelah kembali ke apartemennya, Holly langsung mencari tahu tentang petarung-petarung profesional yang akan dipilih untuk melawan Shane. Setelah sekian lama mencari akhirnya Holly menjatuhkan pilihan pada seorang petarung bernama Suarez, yang mana Suarez ini pernah diberitakan memakai doping jenis steroid yang dilarang untuk para atlet. Mengetahui hal tersebut besoknya Holly langsung masuk begitu saja di rumah Suarez, dan kemudian memfoto Suarez yang lagi pakai steroid. Foto itu pun langsung dikirim ke Suarez untuk memaksanya agar mau bertanding melawan Shane. Setelah berhasil memaksa Suarez untuk mau melawan Shane, Holly langsung menemui Shane dan belum saja dia mengatakan apapun tentang Suarez. Tiba-tiba Shane malah ditelepon oleh manajernya untuk memberitahu kalau dalam 6 minggu lagi dia akan bertarung melawan Suarez. Mendengar kabar baik tersebut lantas membuat Shane sangat gembira, dan sangat penasaran bagaimana Holly bisa melakukannya. Namun bagi Holly hal itu panjang buat dijelaskan, sekarang dia cuma minta sama Shane agar fokus saja berlatih sementara dirinya akan menyiapkan pertarungan-pertarungan berikutnya. Berita pertarungan Shane dan Suarez pun mulai tersebar, di mana pertarungan sang mantan juara kembali lagi ke level profesional setelah vakum selama 5 tahun. Namun banyak orang-orang yang memprediksi kalau Shane pasti akan kalah melawan Suarez. Namun dia tak mau memikirkan berita tersebut karena dia kini hanya akan fokus berlatih sambil ditemani Holly. Di situ Holly kemudian bilang kalau dia tak bisa ikut menonton Shane secara langsung, karena dia masih trauma akibat kakinya pernah terluka di tengah kerumunan penonton. Beberapa hari kemudian saat pertarungan akan dimulai, Holly lantas pergi ke apartemen Shane yang niatnya untuk menonton pertarungan dari televisi milik Shane. Dan di perjalanan dia pun mengambil dan memakai lipstik seorang penumpang sesuka hatinya untuk berdandan sebelum menaiki bus. Setelah di apartemen Shane, di situ Holly pun menonton pertarungan antara Shane melawan Suarez. Terlihat terjadi jual beli serangan yang sampai akhirnya Shane berhasil melakukan kuncian pada Suarez, yang membuat Suarez terpaksa menyerah dan kalah. Kemudian sepulangnya dari bertarung, di depan apartemennya Shane lalu diwawancarai wartawan dari surat kabar ternama, yang salah satu pertanyaannya adalah mengapa Shane tidak merayakan pesta kemenangannya. Shane pun menjawab kalau dia akan mengadakan pesta kecil-kecilan untuk kemenangannya di apartemennya, namun hal ini membuat si wartawan tersebut jadi penasaran. Di dalam apartemennya ternyata Holly sudah menunggu kedatangan Shane, dan Shane kemudian mengajaknya naik ke atap sambil membawa tikar dan beberapa cemilan.
Di bawah sinar cahaya rembulan malam itu Shane lalu bertanya apakah Holly cuma hayalannya saja atau tidak. Namun ternyata hal ini membuat Holly sedikit tersinggung sama ucapan Shane. Menyadari itu Shane pun langsung mengelus kepala Holly dan meminta maaf sambil menciumnya. Di momen ini mendadak tiba-tiba wartawan yang tadi malah muncul dan mengambil foto mereka berdua dan langsung kabur. Shane pun bergegas mengejarnya, tapi Holly memintanya untuk tenang saja karena Holly yakin kalau wujudnya tak akan bisa terlihat di foto tersebut. Tapi kini yang lebih dipermasalahkan oleh Shane adalah pintu tersebut tak bisa lagi dibuka dari luar, sehingga itu pun jadi sebab mereka terpaksa bermalam di atap. Momen malam bersama ini merupakan pengalaman pertama kalinya bagi Holly dipeluk oleh seorang pria, yang pada akhirnya berlanjut pada unboxing kenikmatan yang hakiki untuk pertama kalinya buat Holly. Keesokannya ketika Holly jalan pulang, dia tiba-tiba terkejut melihat foto di surat kabar tentang dirinya yang berciuman semalam dengan Shane, yang ternyata bisa terlihat walaupun sekilas hanya seperti bayangan. Berselang beberapa minggu kemudian, tiba waktunya Shane bersiap untuk melakoni pertarungan keduanya yang akan dipertemukan dengan petarung hebat bernama Tommy. Ketika wartawan bertanya tentang wanita yang berciuman dengannya, Shane memilih untuk tidak berkomentar sepatah kata pun. Setelah itu untuk memastikan pertarungan kedua Shane dilaksanakan, Holly kemudian menyusup ke mobil Tommy untuk memaksanya agar dia mengalah waktu melawan Shane nanti. Di situ Holly ternyata mengancam akan membongkar skandal bercocok tanam, yang sering dilakukan oleh Tommy kepada awak media kalau Tommy tak mau menuruti permintaannya. Malam harinya Holly kemudian menemui Shane, untuk memberitahunya mengenai kemunculan wujudnya di dalam foto surat kabar, dan hal itu membuat keduanya sangat gembira. Namun kebahagiaan itu mendadak terganggu, ketika tiba-tiba Juliana mantan kekasih Shane menelepon untuk memberikan ucapan selamat atas kemenangan Shane. Singkat cerita pertarungan antara Shane dan Tommy pun akhirnya diselenggarakan, dan sesuai ancaman Holly sebelumnya di situ Tommy pun sepertinya mengalah, dan hal itu membuat publik jadi sangat terkejut atas kemenangan Shane. Setelah berhasil menang melawan Tommy dan agar namanya Shane semakin dikenal lagi, Holly kemudian kembali melakukan aksinya dengan mengirimkan berita palsu kepada Ron, sang produsernya. Holly meminta Ron agar memuat sebuah berita di surat kabarnya, bahwa pertarungan selanjutnya adalah antara Shane akan melawan petarung nomor 1 saat ini yang bernama Attila. Kemudian untuk mencari kelemahan dan rahasia buruk Attila, Holly lantas menyusup ke dalam rumahnya Attila untuk mencari kesalahannya. Tapi sayangnya dia tak menemukan apapun kesalahan Attila di situ, sehingga dia pun langsung memutuskan untuk pulang. Di saat yang bersamaan dia lalu mendapatkan informasi, kalau Juliana mantannya Shane saat ini sedang berkencan dengan seorang pria di sebuah tempat. Holly pun tak mau menyia-nyiakan kabar berharga itu agar dia tetap bisa memperoleh uang, sehingga dia pun segera pergi menuju ke sana. Setibanya di tempat tersebut, dia pun langsung terkejut karena ternyata pria yang sedang berkencan dengan Juliana adalah Shane. Sebaliknya Shane pun juga begitu kaget karena melihat ada Holly tiba-tiba sudah ada di sana. Situasi ini pun membuat Juliana jadi bingung, karena melihat Shane seolah sedang berbicara dengan seseorang. Dia pun kemudian bertanya pada Shane dengan siapa sebenarnya dia berbicara, padahal di sana tak ada orang. Holly yang rupanya sedikit cemburu, memutuskan langsung pergi dari sana tanpa mengambil foto mereka. Melihat sikap Holly demikian, Shane bergegas mengejarnya sampai di luar. Di momen itu Holly lalu bertanya pada Shane, apa arti unboxing mereka tempo hari, apakah Shane hanya memanfaatkannya saja? Shane pun menjawab kalau Juliana yang mulai mendekatinya karena dia kini mulai terkenal lagi. Tak cuma itu, Shane juga terpaksa berkata secara logis sama Holly, bahwa dirinya tak ingin dianggap gila oleh orang lain karena berhubungan dengan wanita yang tak terlihat. Mendengar itu seketika Holly pun terdiam seolah sadar diri, dan kemudian mengatakan kalau dia tak berhasil menemukan kesalahan dari Attila. Apa yang diucapkan Holly ini pun membuat Shane jadi bingung, namun pada akhirnya dia mengetahui kalau ternyata selama ini kemenangannya adalah hasil kecurangan yang sudah diatur oleh Holly. Shane pun jadi marah besar dan meminta Holly pergi darinya, sambil menyindirnya dengan berkata terus saja mencari kesalahan orang lain. Beberapa hari kemudian Holly pun kembali pada rutinitasnya seperti sedia kala dengan menjadi paparazzi, namun lama-lama dia mulai merasa apa yang dilakukannya memang sebuah kesalahan. Sementara di sisi lain terlihat Shane kini kembali menjalin hubungan dengan Juliana, Holly yang mengetahui itu menjadi semakin hancur dan memutuskan untuk mengurung diri di apartemennya sambil menenggak miras Santika. Akan tetapi berselang beberapa saat kemudian, tanpa diduga Shane tiba-tiba datang menemuinya untuk berterus terang.
Dia berkata kalau foto yang diambil Holly ketika dia berselingkuh kala itu, bukanlah penyebab utama karir dan kisah asmaranya dengan Juliana hancur, melainkan karena kesombongannya sendiri yang malas berlatih saat di puncak karirnya. Sedangkan untuk masalah perselingkuhan Shane mengungkap ternyata kala itu Juliana juga berselingkuh, sehingga mereka telah sepakat untuk berpisah. Mendengar kenyataan itu membuat Holly malah semakin hancur, dan ketika Shane mencoba menenangkannya dia malah diusir oleh Holly. Shane menyadari kesalahannya, tapi dia sangat berharap agar Holly bisa hadir pada pertarungannya melawan Attila nanti. Setelah Shane telah pergi, Holly yang sangat kesal lalu membanting kaleidoskop peninggalan ibunya sampai hancur. Kemudian keesokan paginya Holly menyadari kalau dirinya sudah tak lagi bisa muncul di cermin, dan hal ini membuat dirinya kini sepenuhnya telah menghilang. Lalu untuk memastikan keanehan ini dia pergi ke tempat latihan Shane, dan benar saja ketakutannya ini menjadi nyata saat wujudnya sudah tak bisa dilihat maupun didengar oleh Shane. Holly pun berjalan tak tentu tanpa arah sambil meluapkan kemarahannya pada mendiang ibunya, karena mengingat sang ibu dulu pernah janji akan ada saat Holly membutuhkan. Selanjutnya Holly mengunjungi adik dan kakaknya untuk berpamitan, termasuk juga sang ayah karena dia merasa sebentar lagi akan menghilang selamanya. Sewaktu mengikuti ayahnya, Holly melihat rupanya sang ayah juga belum bisa melupakan kepergian sang ibu, dan itu membuatnya cuma bisa tersenyum. Sebelum meninggalkan tempat itu Holly minta maaf atas pikiran negatifnya selama ini pada ayahnya, dan tanpa diduga sang ayah ternyata bisa merasakan kehadiran seseorang di sampingnya. Ketika dalam perjalanan Holly lalu mengambil sesuatu dari kantongnya, dan mengingat kalau malam ini adalah pertarungan Shane dengan Attila. Walaupun awalnya dia sudah berjanji pada dirinya tak akan mendatangi kerumunan, tapi kali ini Holly memberanikan diri datang demi mendukung Shane dari jarak dekat. Beberapa saat kemudian pertarungan antara Shane melawan Attila pun dimulai, yang mana Shane lebih banyak mendapat pukulan dan tendangan. Sementara Juliana yang ada di pinggir arena yang seharusnya menyemangati Shane, malah terlihat hanya fokus mengurusi para penggemarnya sendiri yang minta tanda tangannya. Holly yang sudah ada di sana bahkan sampai masuk ke dalam arena untuk memberikan semangat untuk Shane yang sedang terpojok. Awalnya Shane belum bisa melihat kehadiran Holly, namun saat Holly dengan tulus memegang tangan dan menyemangatinya tanpa diduga Shane pun akhirnya bisa melihat Holly ada di depannya. Ternyata tak cuma Shane, semua orang di sana bahkan kini juga sudah bisa melihatnya, yang mana ini berarti tanda Holly telah bebas dari kutukannya. Situasi ini pun membuat Holly jadi sangat terkejut, namun sampai akhirnya para penjaga pertarungan menariknya untuk dikeluarkan. Di waktu yang bersamaan Shane pun mulai memberi perlawanan pada Attila setelah mendapat dukungan dari Holly. Lalu ketika Shane mengunci tangan Attila dan hampir akan mengalahkannya, beruntung Attila diselamatkan oleh waktu sehingga Shane pun harus kalah karena perhitungan poin. Setelah pertarungan itu berakhir, Shane langsung memutus hubungannya dengan Juliana dan bergegas mengejar Holly di luar. Di situ Shane meminta penjaga untuk melepaskan Holly karena Holly sedang bersamanya. Shane selanjutnya berterima kasih atas kedatangan Holly yang sangat berarti, sampai pada akhirnya mereka berdua pun berpacaran setelah Shane berkata kalau dia dan Juliana sudah putus. Keesokannya Holly menemui ayahnya yang sudah bersiap-siap akan pindah. Di situ ayahnya sempat bingung dengan gadis yang ada di depannya, yang hingga akhirnya sang ayah pun mulai mengingat kalau gadis itu adalah Holly anaknya yang selama ini hilang. Dan cerita film ini pun selesai.